Jadi kan bahwa kita harus minder dulu kan, itu akan menjadi bumerang buat kita. Ya, masih bersama Kamel Unte di sini. Ya. Nah, tadi kita udah ceritakan gimana sih secara singkat Kamel dari yang mulainya masuk dunia entertainment sampai sebelumnya, dan kita tahu rahasia-rahasianya. Jadi sampai dia kerja sawit, kerja tahu. Benarnya masih banyak rahasia, tapi yang kita obrolkan ketika kameranya mati. Ya. Kalau kamera hidup bahaya. Bahaya. Takut dia ngeliat gitu kan. Kok dia ngeliat mulai dia nyesal. Kau dulu dikelkan aku. Aku yakin dia tahu saat ini. Pasti. Dia tahu pasti. Tidak mungkin tidak tahu. Cuman dia membatasi diri dia karena dia udah milik orang. Iya. Karena sih kalau masalah cinta pernah kayak gitu, Mel. Emak nih buat emak kau yang nolak aku. Oh, kalau anak alhamdulillah anak ini mungkin karena tipikal orang yang paling ambil hati. Jadi rata-rata mantan-mantan makna tuh semua baik sama anak. Cuman yang anjrit ini anak ini Ada dia. Kadang Kalau misalnya anak mau, emak tak mau, tak diserah. Emak mau, anak tak mau, kamu kan jadi bapak. Betul. Nah, Mel, kita Minum lo kopi, bos. Oke, minum lo. Tos lo kita. Saya serius, ya aku banyak minum kopi. Kadang ada beberapa kopi yang kalau aku minum tuh, apalagi kopi susu, aku tuh penikmat kopi susu. Dan juga penikmat kopi hitam asli, tapi tambah gula kan. Nah, kalau kopi susu ini yang bikin aku tertarik itu rasanya dan juga keasaman lambung aku tuh tidak ada. Betul. Biasanya kalau kopi susu yang aku minum tuh asam lambung aku mulai naik. Mulai mual gitu. Terkena ini aku kayak langsung jatuh cinta gitu. Pas gitu kan di lidah kan? Boleh kawan coba. Nah, sama nih. Saya tantang buat kalian yang penikmat kopi. Saya tantang kalian, kalau memang kalian merasakan hal yang tidak sama dengan saya, berarti ada yang salah dalam usus Anda. Bismillah. Enak, Mel. Enak? Bibo. Nanti baru duit lagi dah masuk. Blender lah, nak jilat. Tapi ini memang enak. Betul. Enak. Kalau tadi itu gogo gitu ya. Ya, kalau ini ya. tadi obrolan tentang kopi ini. Saya bisa mau kayak bikin review itu di story. Saya akan menantang penikmat kopi. Ya, saya pengen coba kan ini. Sayang, benda bagus, banyak enggak tahu gitu. Ya. Nanti bisa lah, nanti kita atur giveaway foto dengan ini, nanti kita kasih kopi gratis, Mel. Betul. Nah, giveaway kan. Ya. Nah, Mel, ini kan kita udah tahu nih perjalanan hidup Kamel sendiri dan juga sampai sesukses sekarang. Nah, bagi Kamel nih, Mel, kiat sukses Kamel bisa sampai sekarang yang hampir satu Kalimantan Barat nih tahu kan, Mel? Ya. Salah satunya apa, Mel? Saya tuh Ada berapa nih kalau untuk Kamel? mungkin tiga atau 4 itu. Jadi yang pertama saya kiatnya itu karena fokus. Oke, betul. Jadi memang kalau saya tuh udah melakukan sesuatu, saya harus fokuskan. Sudah ada hasil, saya terus bertahan. Betul. Nah, contoh kayak startup, saya fokus, alhamdulillah ada duit dikenal kan. Kemudian saya fokus ke dunia MC, saya jalani. Alhamdulillah berapa tahun gitu kan, saya jalani, alhamdulillah mendatangkan hasil. Kemudian jadi host presenter, pengalaman baru saya fokus lagi dari stasiun TV ke stasiun TV yang lainnya kan, saya jajaki. Kemudian saya fokus ke content creator saat ini kan. Jadi saya fokuskan hal ini ternyata memang betul, fokus itu salah satu pengaruh besar mungkin dalam hidup saya 80%. Sisa itu mungkin 20% main-main, nyantai, slow atau gimana gitu kan. Tapi 80% itu fokus memang yang mempengaruhi. 20% itu wudhu. Wudhu. Iya, 20%. Sholat enggak? Sholat tunggu ajan lah. Wudhu ya? Wudhu loh. Minimal wudhu loh. Minimal wudhu loh. Diet loh kan? Jenderal Sudirman, dia jaga wudhunya. jaga wudhunya. Betul. Betul. Ada apa gitu. Ada apa? Betul. Dasar dia wudhu kan. Nah, dan kedua, Mel, selain fokus ya. Yang kedua, saya tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Itu betul loh. Tantangan baru ya. Baru. Jadi misalkan saya ketika transisi saya stand up nih, saya kan ditantang untuk menjadi NC. Public speaking kan
mungkin awal-awalnya lihat mungkin kawan-kawan tahu perubahan MC saat pertama saya MC dengan saat ini kan betul. terjadi banyak ibarat kata kosakata baru, ya, diksi baru, kemudian cara penyampaian juga aksen. Lagi saya belajar gitu kan. Nah itu loh saya bilang saya tidak takut untuk mencoba hal baru. Kayak bikin bikin IO awalnya, saya tidak dapat ilmu itu kan. Tapi karena saya pernah mencoba dan saya berani, nah akhirnya saya mengambil resiko itu. Ternyata tantangan itulah yang membuahkan hasil. Betul, nah, setuju. Jadi saya memang tipikal ya sama kayak ente. Tipikal kita hampir sama kan. Saya coba, tidak ada yang tidak bisa. Betul. Saya coba. Setidaknya kalau kita gagal, ya orang akan melihat oh kegagalan saya saat itu. Tapi untuk keberhasilan kita ke depannya kan, dia udah mulai lupa nih kegagalan yang pernah terjadi. Gitu. Dan karena kita sama nih kan ngambil jalur kegagalan tuh biasa. Sering. Udah sering nggak gagal lah. Kami udah sering takut gagal. Nah, itu. Kami udah sering gagal. Dari panggung ke panggung pernah nggak kena tawa kan. Pernah stand up dengan orang yang setengah sadar. Bahkan pernah tampil stand up tengah mau makan majunya mah. Hayal kan tuh. Stand up siapa nak kenawa kan? Selucu apapun tahu. Udah nampil gitu Tapi tantangan itu ya kategori kan gagal walaupun kita tetap dapat duit, tapi kita secara gagal. Tapi menjadi pelajaran. Pernah stand up jam 2:30 subuh orang semua setengah tak sadar. Benar. Ketawa tuh kayak benar-benar kayak aplikasi. Itu. Nah, jadi fokus mencoba hal yang baru. Kemudian saya juga fokus dan konsisten hampir sama. Saya tuh memberanikan diri dengan apa yang kekurangan saya. Betul, setuju. Misalkan saya punya kekurangan nih, mungkin kawan tahu kekurangan saya di mana. Jadi saya memberanikan diri untuk mengupkan itu. Dalam arti kata kekurangan saya ternyata itulah kelebihan yang memang pembeda antara ente dengan saya. Betul. Saya dengan awak tak bisa sama. Betul. Ranah publiknya pun dan konsumsi publik pun beda. Betul. Nah, itulah makanya saya itu tak pernah takut kekurangan aku ya kau tahu. Tapi itu saya jadikan senjata utama malah. Betul. Itu. Setuju. Dan jadikan kekurangan menjadi kelebihan yang tak dipunyai orang lain. Nah, betul. Kayak mungkin kalau kawan-kawan pernah lihat di mana seorang IO dari Jakarta minta MC yang good looking. Otomatis kategori itu bukan di saya. Betul. Bukan di saya. Tapi di mana dia mampu percaya dengan saya dengan apa? Dengan itu tadi, keterampilan saya. Betul. Kekurangan saya di good looking tapi keterampilan saya yang sehingga itu tutup. Jadi kan bahwa kita harus minder dulu kan, itu akan menjadi bumerang buat kita. Kalau kita janganlah good looking, itu udah down gitu kan. Rasa down pasti ada, cuman ketika dia meremehkan kita kasih dengan kualitas, udah. Goalnya itu kan dia bilang goal acaranya itu sukses, meriah, ramai. Tapi dia minta good looking, biar enak kamera katanya. Dengan keadaan saya yang kumuh, muka nih yang agak-agak ibarat kata kurang lighting gitu. Lighting sana sini tetap kurang gitu. Mungkin saya ini hidup di zaman VOC. Enggak ada lighting. Gimana, Bel? Nanti kalau ada IO Jakarta macam gitu tuh, kita ambil berdua, Ana di depan, ente lip sync. Betul. Coba ada kan agak good looking nih. Ente kan opa-opa oriental. Tapi ente dulu, bukan ente sekarang. Kalau ente sekarang udah agak berisi. Tampilannya udah kayak bos. Ada kopi bos. Kopinya berisi. Makanya saya bilang kualitas kopi bos. Kau tahu lah bos, filosofi kopi bos. Ini kalau dia berisi berarti kopi bos. Kalau ada kerompong itu pakai kopi bos, itu kopi anak buah. Nah, udah yang ketiga tadi, yang keempat apa Mel? Yang keempat saya restu orang tua. Betul. Kiat sukses itu kadang memang ada beberapa kawan-kawan kita yang melakukan menurut dia suka dan menurut dia tuh bisa. Kadang ada orang tua tak restu. Betul. Nah, tapi alhamdulillah saya dapat orang tua, mak bapak saya, apa pun yang saya lakukan beliau restu. Bahkan itu tadi dahsyatnya doa orang tua ya. Kata kita balik ke sisi religiusnya, tembus. Kalau dua orang tua dah menadahkan tangan, apalagi emak tahajud doa. Dan itu saya buktikan. Ternyata memang restu orang tua adalah faktor utama juga. Kita tahan dulu, Mel. Kita panggil orang tua Kamel. Kayak di TV mah. Satu bapak saya. Enggak ada satu mobil.
Wakil orang tua Kamil. Oke, saya banding bapak saya. Sini Pak. Salah satu perwatakan yang patut saya contoh, menurut saya figur yang memang memberikan saya kebebasan dan juga Mel, pas ada bapak ente nangis biar penonton ambilnya kita ya. Bapak gitu Mel. Ini tinggi nih viewer nih. Tinggi nih. kehebatan bapak saya itu walaupun Kenapa kalau siapa nama bapak? bapak saya ini dia keturunan dari Bugis. Bugis asli dari Sulawesi. Jadi perawakan dia memang orang Bugis asli, tapi karena saya pandai bahasa Melayu ibarat kata karena memang bahasa ibu tuh Melayu. Jadi kalau dari darah itu saya Bugis. Nah, bapak saya ini namanya Ahmadi Benu. Maka Bugis itu masih ada gitu kan. Salah satu tokoh agama juga di Padangtikar, asli Padangtikar. Kecamatan Padangtikar, Pak di? Tasikmalaya. Desa Tasikmalaya, Padangtikar, Kabupaten Kuburaya. Dekat nggak Bapak? Ada orang kedai. Oh iya. Anak kira bapak itu dari Jepang. Bukan. Pada Edi. Orang Bugis nggak Bapak Anda? Nah, inilah sosok orang tua saya yang selalu mensupport saya. Percaya atau enggak, bapak saya anaknya 7, saya nomor 5. Bapak saya menyekolahkan anaknya 7 itu selesai tamat SMA. Itu memang cita-cita beliau. Jadi anak itu tidak dia putus sekolah dan akhirnya dikorbankan bapak saya kerja doa kebini. Bapak saya sebagai security di perusahaan kayu, kemudian mama saya sebagai karyawan biasa, Pak ya. Akhirnya setelah adik-beradik saya besar dan adik saya paling bungsu sudah sekolah, mama saya berhenti dan bapak saya pun memutus untuk pensiun juga. Jadi beliau memang basicnya bekerja keras dari kerja balok, Pak ya. Nah, tapi alhamdulillah bapak saya kerja bukan nengok nominal tapi keberkahannya. Betul. Makanya anak-anak dia 7-7-nya itu alhamdulillah sekolah minimal SMA. Nah, Dan sukses semua. Sukses semua, alhamdulillah. Karena saya tahu adik beliau nih. Tahu betul lah ya. Nah Pak, ini kan buat Bapak nih. Kalau Bapak mandang Kamil yang sekarang nih, dengan dulu dia kerja sawit lah, kerja tahu lah, percaya ya Bapak dia sampai kayak sekarang nih, naik mobil ada sini, cantik. Berkat ketekunan dia nih, bekerja keras. Jadi apapun apa yang diperbuat itu tetap dikasih melalui saya. Kasih tahu nih bagaimana Pak. Andai kata saya ini kerja seperti ini, itu terserah kamu. Kalau apa enggak baik silakan. Kalau enggak dengan saya enggak senang. Istilahnya kerja itu hurah-hurahan, tidak suka saya. Betul. Perjudian tidak suka saya. Betul. Nanti jalan yang terbaik, oke. Maka memilih kawan terus milih. Betul. Lihat anunya apa, umpama baik untuk kamu silakan ikut. Betul. Tapi kalau baik untuk kamu, tapi kalau tetap. Betul. Ya, terutama kok saya bilangkan dari kecil. 3 anak saya laki, saya tidak suka orang peminum, orang pejudi. Itu tidak suka saya. Pemabuk, pejudi ya. Kalau perempuan terserah. Karena apa? Kalau perempuan kalau perempuan terserah bingung kan. Sama nih, orang Bugis banget Bapak Anda pun gitu. Bapak, kau tak boleh mabuk, tak boleh judi. Kalau perempuan serah kau, kata dia. Jadi gini, ada alasannya. Ya, kalau judi, minum segala-galanya kan, pulang ke rumah, buka baju selepang baju, pak. Ya, mabuk. Buat huru-hara di kampungnya kan, apa yang dimasukkan dengan itu tidak masuk. Betul. Tapi kalau perempuan itu harus kerja keras. Bapak Anda bilang gitu enggak? Tapi Harus ganteng. Saya kerja keras itu. Masuk akal. Itu jangan nambah jangan lu. Pakai lu kawin ini. Banyak politik. Itu harapan saya. Tapi di balik semua itu memang bapak saya mendukung penuh. Betul. Kegiatan saya apapun selama itu positif ya. Dan akhirnya saya mulai sadar orang tua yang mendukung, masa saya lemah lemui. Saya tidak ada kerja lain selain di dunia entertain. Betul. Hingga saat ini bapak saya juga alhamdulillah tinggal sama saya dan memang kewajiban saya sebagai anak laki-laki memang menampung orang tua. Dan alhamdulillah kaya sih enggak tapi cukup lah Cukup. untuk adik-adik. Oke, nah ini kita keterbatasan waktu juga nih Mel kasih nanti Kamil dengan Bapak kasih gimana kiat sukses kan tadi udah kasih semangat kawan-kawan yang ingin kerja di dunia entertain buat Kamil dan buat Bapak saya minta nasihat buat Kamil Bapak. Dari Kamil. Kalau saya untuk kawan-kawan pesannya sangat sederhana, intinya coba aja.
Coba aja, misalnya kan gini, kita kan kadang ada di masa remaja ini kita kan bingung tuh nak jadi apa. Tapi hal positif loh di Iya, bingung nak maksudnya coba dalam arti kata dalam sebuah karya. Betul. Mungkin passion kalian di dunia musik, silakan coba. Mungkin passion kalian di dunia drama atau teater, balap burung, komedi, silakan. Apalagi sekarang zaman digital. Betul. Ya kan, semuanya bebas mengekspresikan. Apalagi platform YouTube udah sangat jelas manfaatnya. Kita bisa berekspresi selama itu tidak mengandung sara gitu kan. Dan kita tunjukkan kreativitas kita secara individual pun bisa. Nah, makanya saya bilang coba ya. Jadi YouTuber itu sangat mudah. Betul. Tapi yang istiqomah yang susah. Oke, boleh. Kalau Bapak nih nasihat kan saya. Udah Kamil, udah seperti sekarang untuk ke depan. Ya harapan saya deh, jangan diubah. Apa yang ada sekarang nih yang dia di benak diri, jangan diubah. Kemudian jangan sombong, jangan angkuh pada kawan-kawan. Ya itu. Kedua, ketiga, banyak-banyak ibadah. Banyak-banyak itu kan ada doanya. Betul. Nah, itulah yang mensempurnakan kita masa depannya. Nah, kalau dari saya sebagai kawan lama inti nih, dari kamu sedekah. Ya. Sedekah itu memang itu amalan yang tidak pernah dilupakan. Karena beliau ini pun, masya Allah. Itu tadi kalau nak berbuat baik itu, saya dah dapat ilmu. Jadi ketika kita berbuat baik itu, kalau dapat tampakkanlah kanan. Betul. Kenapa? Karena nanti anak akan mencontoh. Bapak saya ini juga sosial luar biasa. Pernah dapat ikan mas yang dia jalan, dia kan hobi jalan di sungai. Kalau pikir secara akal dapat ikan besar di sungai itu yang dengan jalan-jalan yang gertak-gertak itu kan susah tuh. Tapi beliau ada cara dan triknya sehingga pernah sering dapat ikan besar dan pernah orang tuh minta bahkan sampai nak bayar. Pernah ada mak-mak hamil dapat ikan salah satunya dapat yang besar dan ternyata ikan yang lain tidak ada, hanya ikan besar itu ya. Mau bunting minta dikasih ya semua. Jadi kami tak ada. Ternyata saya ambil setelah besar saya sadar, oh ternyata ikhlas. Tak lama besok beliau jalan lebih-lebih sampai 1 ember besar tuh tak muat ikan. Percaya atau tidak dalam satu jaring jala tuh, itu penuh ikan luar biasa. Saya dengan mata ini lah ilmu ikhlas. Beliau sedekahnya luar biasa untuk orang bunting nih kan. Jadi kita ini sedekah tuh jangan tanggung-tanggung. Jangan ragu-ragu ya. Insya Allah kalau ada balasannya. Logika tak masuk akal. Ikan besar 3 kilo lebih ikan mas. Pikir kami kan pasti bakal nyaman ya hari ini. Iya kan? Agak kecil kan waktu SD itu tidak pandai berpikir untuk ke depannya. Pikir apa Bapak kasih? Kita tidak tahu alasannya. Ternyata itu tadi sedekah beliau. Orang hamil tuh pengen dapat sebutik tuh. Dia sampai nak bayar Bapak saya bilang jangan. Dikasih cuma-cuma. Ya, tadi kan baliklah. Hanya hobi ya di jadinya. Besok jalan lagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, itu yang kita bisa pelajari dengan Kamil dan makasih buat Bapak udah hadir juga di sini dan buat Kamil di sini. Tadi buat SIM. Diajak sekali Bapak syuting. Buat SIM A, SIM C gitu. Mantap, surat-surat Bapak saya keren. Nah, Bapak udah coba kopi Bos Mel? Bapak coba, Bapak kan saya tantang Bapak. Tadi kan saya udah nantang kawan yang ada di coba deh. Bapak sering minum kopi susu? Sering. Oke, Bapak rasakan kopi Bos ini. Testi sedikit. Menurut pandangan Bapak apa? Jangan Bapak bilang rasa durian agak berat. Alhamdulillah. Memang kopi Bos ini memang enak. Masuk lah. Masuk Ya. Memang beda dari kopi yang beda. Iya. Kalau ente tak ada buat, boleh buatkan Bapak ente YouTube. Masa lu? Cantik sekali lah. Oh betul. Karena dia udah sering nengok saya endorse. Oke, makasih semua kawan-kawan. Nanti ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu selanjutnya dan pastinya tetap bersama saya Reza Agustian dan nanti juga ada Kamil Onto dengan kontennya sendiri. Alright, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel ini dan Kamil Onto Official untuk mengetahui karya apa yang saya buat. Oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.